Pemirsa, di tengah kesibukan yang padat, sebuah produsen susu kesehatan mengajak generasi muda untuk menyebarkan energi positif. Dengan beragam aktivitas interaktif, masyarakat pun diajak untuk lebih aktif dan energik. Produk susu sehat Entrasol Olive Milk hadir dengan kampanye Hype Up Your Day di kawasan Car Free Day, Sudirman, Jakarta. Kampanye ini merupakan sebuah gerakan untuk mengajak generasi muda yang aktif serta menyalurkan energi positif di tengah padatnya aktivitas. Dengan berbagai aktivitas interaktif dan hiburan, pengunjung yang hadir diajak untuk lebih aktif serta energik. Kampanye ini semakin meriah dengan penampilan dari JKT48 yang juga berinteraksi langsung dengan para pengunjung. Kita ingin mengajak para generasi muda untuk terus menyalurkan energi positifnya dengan segala aktivitas, dengan segala kesibukan mereka. Cara hype up itu adalah bermacam-macam gitu ya. Dan di sini kebetulan di event CFD hari ini kita ingin mengajak seluruh masyarakat yang datang ke CFD ini untuk menyalurkan energi positifnya. Kita bisa hype wave bareng-bareng gitu ya. Hype wave itu apa? Itu bahkan suatu gerakan gitu ya. Gerakan yang ingin mengajak para generasi untuk terus menyebarkan semangat positifnya. Entrasol Olive Milk juga memperkenalkan program Entrasol Goes to Soul yang mengusung semangat anak muda untuk berani bermimpi dan menjadi lebih positif dalam meraih masa depan. Entrasol Olive Milk merupakan susu steril dengan ekstrak buah zaitun yang dapat membantu meningkatkan mood dan memberikan energi positif di tengah padatnya aktivitas. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Yudi Richard, A-News melaporkan. Pemirsa, sosialisasi keselamatan kapal kargo dan kapal penumpang digelar di Kalimantan Timur. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan di laut. PT BKI Persero menyelenggarakan sosialisasi yang membahas implementasi ketentuan bottom damage stability dan double bottom pada kapal kargo maupun kapal penumpang di salah satu hotel Samarinda, Kalimantan Timur. Hal ini guna meningkatkan standar keselamatan yang semakin ketat di tengah meningkatnya aktivitas transportasi laut. Dalam penerapannya masih terdapat tantangan mulai dari penyesuaian regulasi nasional dengan standar internasional hingga kesiapan industri dalam menyesuaikan desain dan operasional armada. Oleh karena itu dibutuhkan sinergi antara pemerintah, badan klasifikasi, operator kapal, dan pelaku industri maritim agar implementasi ketentuan ini dapat berjalan optimal. Kegiatan sosialisasi ini kepada para operator pemilik kapal. Ketika kapal-kapalnya yang tidak memenuhi persyaratan double bottom itu dapat diberikan keringanan sebetulnya ya, dengan melakukan perhitungan damage stability. Sebagai badan klasifikasi nasional, PT BKI berperan memastikan setiap kapal memenuhi standar keselamatan melalui proses klasifikasi, verifikasi desain, serta survei konstruksi dan operasional. Kita sebagai badan klasifikasi nasional itu selalu memberikan edukasi kepada seluruh stakeholdernya. Salah satunya adalah berkaitan dengan bottom damage stability dan tangki ganda atau double bottom. Melalui kegiatan ini, para pemangku kepentingan diharapkan memiliki pemahaman yang sama terkait penerapan standar keselamatan kapal. Hasil diskusi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi serta memperkuat keselamatan armada nasional secara berkelanjutan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, A-News melaporkan. Sesi pertama. Pemirsa, acara makan bersama di Padang Pasir Arab Saudi yang melibatkan lebih dari 10.000 jemaah memecahkan rekor dunia. Pemirsa, Museum Rekor Dunia atau Guinness World Records memberi penghargaan kepada salah satu agen travel haji dan umroh asal Indonesia. Penghargaan ini diraih usai digelarnya makan bersama di Padang Pasir Arab Saudi yang melibatkan lebih dari 10.000 jemaah. Diharapkan pencapaian rekor dunia ini menjadi sinyal bahwa industri perjalanan ibadah Indonesia mampu bersaing di tingkat global. Saya banggakan itu kita adakan di Saudi Arabia. Kita adakan di ruang terbuka di Padang Pasir.
kemudian bikin acara makan bersama 10.000 sekian orang. Nah, dari event itu kita bikin event bukan di negara kita, tapi bikin event. Pemirsa, sebuah buku mengenai Presiden kedua RI Soeharto diluncurkan di Jakarta. Buku ini membawa pembaca mengenal Soeharto dari sisi lainnya, termasuk laku spiritualnya. Buku berjudul Laku Spiritual Pak Harto resmi diluncurkan sebagai upaya mengangkat sisi spiritual dan kepemimpinan Presiden kedua Republik Indonesia tersebut. Karya ini tidak hanya membahas sosok Pak Harto, tetapi juga membaca kondisi kepemimpinan dan keadaan saat ini melalui pendekatan filosofi Jawa. Buku ini merupakan pengembangan dari karya sebelumnya yang berjudul Trilogi Tonggak-Tonggak Orde Baru. Selain menjadi catatan sejarah, buku ini juga mengajak masyarakat memaknai pentingnya pembentukan karakter dan kekuatan batin dalam kepemimpinan. Ini satu bagian tentang laku spiritual Pak Harto, satu bagian lagi tentang Pak Harto bagaimana merekrut para pembantunya. Itu Kompas minta supaya itu diterbitkan, terpisah, diulang. Ya itulah yang kita terbitkan di sini. Tapi kemudian dari diskusi dengan Pak Tri Agung ditambah hal-hal yang baru. Sebetulnya juga sebagian baru, sebagian juga tidak baru buat saya karena sudah pernah saya tulis waktu kampanye Pilpres tahun 2004. Buku ini diharapkan dapat membawa pembaca memahami sosok Pak Harto dari sudut pandang yang berbeda, yaitu melalui laku spiritual dan filosofi hidup yang dijalaninya. Dari Jakarta, Indira Utomo, Leman, dan M. Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Pesta Demokrasi tahun 2029 terus didorong oleh berbagai pihak untuk menjadi pemilu yang lebih adil dan setara. Salah satunya pengundian nomor urut partai politik yang harus dikocok ulang agar memberikan ruang kompetisi yang setara bagi setiap parpol peserta pemilu. Partai Perindo mendorong agar pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu 2029 mendatang lebih adil dan setara. Salah satunya melalui mekanisme penentuan nomor urut partai politik peserta pemilu yang harus dikocok ulang untuk setiap pemilu. Aturan ini dinilai akan memberikan dampak kompetisi pemilu yang lebih sehat dan kompetitif. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah dalam diskusi obor rakyat di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Nggak boleh dong partai yang ada menggunakan nomor urut yang sudah ada. Ingatan masyarakat itu pasti ini, tapi partai-partai yang baru menggunakan nomor urut yang baru itu juga tidak fair. Kan seperti itu. Hal-hal ini yang memang saya pikir penting untuk kita coba harusnya dikocok ulang semuanya. Kita masuk pada ruang kompetisi yang sama, ruang adil dan setara. Tidak boleh dong ada partai yang dia karena partai Senayan maka dia sangat menonjol sendirian. Tidak, ketika kompetisi itu diketok palu akan dimulai, maka semua bergerak pada titik nol yang sama. Dalam diskusi ini, Partai Perindo juga mendesak DPR segera membahas revisi Undang-Undang Pemilu dan melibatkan partai-partai non-parlemen dalam proses pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Salah satunya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116 tahun 2023 tentang ambang batas parlemen. Tim Liputan iNews melaporkan.